Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai keyakinan, ideologi, dan pemikiran, manusia selalu mencari satu pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Pertanyaan itu adalah, agama manakah yang benar di sisi Allah? Sebagian manusia hidup hanya mengikuti tradisi. Sebagian lagi mengikuti agama karena lingkungan dan keturunan. Namun ada pula orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran dengan hati yang jujur. Mereka bertanya, untuk apa manusia diciptakan? Siapa Tuhan yang sebenarnya? Apa tujuan hidup ini? Dan agama mana yang benar-benar berasal dari Allah? Islam datang bukan sekadar sebagai identitas, budaya, atau warisan keluarga. Islam datang membawa petunjuk hidup dari Sang Pencipta langit dan bumi. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia bukanlah kebetulan. Alam semesta ini tidak tercipta tanpa tujuan. Semua memiliki pencipta, aturan, dan hikmah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat ini menjadi penegasan bahwa agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Bukan karena fanatisme, bukan karena kebanggaan kelompok, tetapi karena Islam adalah wahyu langsung dari Allah yang diturunkan kepada seluruh nabi dan disempurnakan melalui Nabi Muhammad SAW. Islam bukan agama baru. Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad SAW. Semua nabi mengajarkan satu hal yang sama, yaitu menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya. Inilah inti kebenaran Islam. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala kaumnya, beliau sedang mengajarkan tauhid. Ketika Nabi Musa melawan Fir'aun, beliau sedang mengajarkan tauhid. Ketika Nabi Isa berdakwah kepada Bani Israel, beliau juga mengajarkan tauhid. Dan ketika Nabi Muhammad SAW datang di tengah masyarakat Arab yang menyembah ratusan berhala, beliau membawa kembali ajaran tauhid yang murni. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh nabi membawa agama yang sama, yaitu Islam dalam makna berserah diri kepada Allah. Salah satu bukti terbesar bahwa Islam adalah agama yang benar adalah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab biasa. Ia bukan karangan manusia. Ia bukan hasil pemikiran Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Yang menakjubkan, Al-Quran tetap terjaga keasliannya hingga hari ini. Tidak ada kitab di dunia yang dihafal jutaan manusia dari berbagai usia, bangsa, dan bahasa seperti Al-Quran. Anak kecil mampu menghafalnya. Orang tua mampu membacanya. Bahkan satu huruf saja berubah, para penghafal Al-Quran di seluruh dunia akan langsung mengetahuinya. Allah sendiri menjamin penjagaan Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Dan benar, lebih dari 1400 tahun-tahun berlalu, Al-Quran tetap sama. Tidak berubah satu huruf pun. Bandingkan dengan kitab-kitab lain yang mengalami perubahan, pengurangan, dan penambahan oleh tangan manusia. Sedangkan Al-Quran tetap murni sebagaimana pertama kali diturunkan. Bukti lainnya adalah keindahan bahasa Al-Quran. Bangsa Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal sangat ahli sastra. Mereka memiliki penyair-penyair hebat yang mampu membuat syair luar biasa. Namun ketika Al-Quran turun, mereka terdiam. Mereka tahu bahwa bahasa Al-Quran bukan ucapan manusia. Allah bahkan menantang manusia dan jin untuk membuat satu surah saja yang sebanding dengan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23, Allah berfirman, dan jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Namun hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya.
Bukti berikutnya adalah kebenaran ilmiah dalam Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad SAW hidup di tengah gurun pasir, tidak bisa membaca dan menulis, serta hidup pada zaman yang belum memiliki teknologi modern. Tetapi Al-Quran berbicara tentang banyak fakta ilmiah yang baru diketahui manusia berabad-abad kemudian. Contohnya tentang proses penciptaan manusia dalam rahim. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah menjelaskan tahapan perkembangan janin secara rinci. Ilmu kedokteran modern baru mampu memahami proses ini dengan teknologi canggih pada abad modern. Al-Quran juga menjelaskan tentang perluasan alam semesta. Dalam surah Az-Zariyat ayat 47, Allah berfirman, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Fakta bahwa alam semesta terus meluas baru ditemukan ilmuwan modern pada abad ke-20. Tidak mungkin seorang manusia di padang pasir 1400 tahun lalu mengetahui hal-hal seperti ini tanpa wahyu dari Allah. Bukti lain bahwa Islam adalah agama yang benar terlihat dari pribadi Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur bahkan sebelum menjadi nabi. Musuh-musuhnya mengakui kejujurannya. Mereka tidak pernah menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong sebelum beliau berdakwah tentang Islam. Jika Nabi Muhammad SAW ingin kekayaan, beliau bisa mendapatkannya. Jika beliau ingin kekuasaan, kaum Quraisy siap memberikannya. Tetapi beliau menolak semuanya demi menyampaikan kebenaran Islam. Beliau rela dihina, dilempari batu, disakiti, bahkan diperangi demi menyampaikan risalah Allah. Apakah mungkin seseorang mau menderita sedemikian rupa demi sebuah kebohongan? Tentu tidak. Kehidupan Nabi Muhammad SAW justru menjadi bukti bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Beliau juga menyampaikan banyak nubuat yang terbukti nyata. Salah satunya adalah tentang banyaknya bangunan tinggi menjulang di Jazirah Arab. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan bahwa salah satu tanda kiamat adalah orang-orang Arab berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan lihatlah hari ini, negara-negara Arab yang dahulu gurun tandus kini dipenuhi gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Nabi Muhammad SAW juga memberitakan bahwa Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Dan hari ini, Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ini semua menjadi bukti bahwa apa yang beliau sampaikan berasal dari wahyu Allah. Selain bukti ilmiah dan sejarah, Islam juga merupakan agama yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan spiritual. Hati manusia selalu mencari ketenangan. Dunia tidak mampu memberikan ketenangan sejati. Banyak orang memiliki harta melimpah tetapi tetap gelisah. Banyak orang terkenal tetapi merasa kosong. Banyak orang hidup dalam kemewahan, namun mengalami depresi. Islam datang membawa ketenangan hati. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Islam mengajarkan hubungan langsung antara manusia dengan Allah tanpa perantara. Tidak ada kasta dalam Islam. Tidak ada manusia suci yang bisa menghapus dosa orang lain. Semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Islam juga memberikan aturan hidup yang sempurna. Islam mengatur ibadah, akhlak, keluarga, ekonomi, hingga hubungan sosial. Larangan zina menjaga kehormatan manusia. Larangan khamr menjaga akal manusia. Larangan riba menjaga keadilan ekonomi. Perintah sedekah menumbuhkan kasih sayang. Perintah salat menjaga hubungan manusia dengan Allah. Semua aturan Islam membawa kebaikan. Bahkan banyak aturan Islam yang kini diakui manfaatnya oleh dunia modern. Contohnya puasa. Dahulu orang menganggap puasa hanya ibadah biasa. Namun kini penelitian ilmiah menunjukkan bahwa puasa memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh. Islam telah mengajarkan semua itu sejak 1400 tahun lalu. Bukti lain bahwa Islam adalah agama yang benar adalah kesempurnaan ajarannya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3.
Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, karena Islam berasal dari Allah yang maha sempurna. Namun meskipun bukti-bukti Islam begitu jelas, mengapa masih ada manusia yang menolak? Jawabannya karena hidayah bukan hanya soal akal, tetapi juga hati. Banyak orang mengetahui kebenaran, tetapi menolaknya karena kesombongan, hawa nafsu, atau kecintaan kepada dunia. Fir'aun tahu Nabi Musa berada di pihak yang benar, tetapi kesombongannya membuat ia menolak. Kaum Quraisy tahu Al-Quran adalah mukjizat, tetapi kedudukan dan gengsi membuat mereka memusuhi Nabi SAW. Karena itu, hidayah harus dicari dengan hati yang jujur. Orang yang benar-benar mencari kebenaran akan dibimbing oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Inilah sebabnya banyak orang masuk Islam setelah mempelajari Al-Quran dengan jujur. Banyak ilmuwan, pendeta, bahkan ateis akhirnya memeluk Islam setelah menemukan kebenaran di dalamnya. Mereka menemukan bahwa Islam memberikan jawaban yang logis, masuk akal, dan sesuai dengan fitrah manusia. Islam menjelaskan dari mana manusia berasal. Islam menjelaskan tujuan hidup manusia. Islam menjelaskan apa yang terjadi setelah kematian. Islam menjelaskan surga dan neraka. Islam memberikan harapan, keadilan, dan makna hidup. Tidak ada agama lain yang memberikan penjelasan kehidupan selengkap dan sejelas Islam. Namun menjadi seorang Muslim bukan hanya tentang mengakui bahwa Islam benar. Seorang Muslim juga harus menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Karena terkadang manusia mengaku Islam, tetapi hidup jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Islam bukan hanya identitas di kartu penduduk. Islam adalah jalan hidup. Islam mengajarkan kejujuran ketika berdagang. Islam mengajarkan kasih sayang kepada orang tua. Islam mengajarkan menjaga lisan. Islam mengajarkan menolong sesama. Islam mengajarkan akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Karena itu, seorang Muslim harus menjadi cerminan keindahan Islam. Jangan sampai orang menjauh dari Islam karena buruknya akhlak kaum muslimin. Ketika Islam dipahami dengan benar, manusia akan melihat bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak mengajarkan kezaliman. Islam tidak mengajarkan kebencian tanpa alasan. Islam mengajarkan keadilan, bahkan kepada musuh. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Inilah keindahan Islam. Di akhir nanti, setiap manusia akan kembali kepada Allah. Harta tidak akan dibawa mati. Jabatan akan ditinggalkan. Popularitas akan hilang. Yang tersisa hanyalah amal dan keimanan. Karena itu, memahami kebenaran Islam adalah perkara terbesar dalam hidup manusia. Jika seseorang mengenal Islam tetapi tidak mengamalkannya, maka ia merugi. Namun jika seseorang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Maka jangan pernah ragu terhadap Islam." Pelajari Al-Quran. Pelajari Sunnah Nabi SAW. Dekatkan diri kepada Allah. Karena semakin seseorang mengenal Islam, semakin ia menyadari bahwa Islam bukan sekadar agama, tetapi kebenaran yang datang dari Tuhan semesta alam. Semoga Allah meneguhkan iman kita, membimbing hati kita di atas jalan Islam, dan mewafatkan kita dalam keadaan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.